kembali lagi bersama Gali AP di channel membahas tentang anggrek. Episode kali ini, sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai anggrek yang saya pegang ini, saya disclaimer dulu teman-teman ya. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui teman-teman. Di sini saya hanya berbagi pengetahuan saya tentang bagaimana cara kita berpoten anggrek, cara kita untuk merawat anggrek dengan baik dan benar. Baiklah, tetapi di video kali ini saya akan sedikit sharing mengenai anggrek yang sedang berbunga ini. Ada yang sudah tahu dengan anggrek ini? Ding, 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 tradisinya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah anggrek biasa kita dengar dengan sebutan anggrek ekor tupai, di mana dengan nama latinnya adalah Rhynchotilis gigantea. Jadi anggrek ini menyebar di beberapa negara, termasuk ada di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Dan kebetulan ini adalah anggrek ekor tupai yang dari Pulau Jawa. Jadi karakteristiknya teman-teman, dia biasa disebut dengan anggrek ekor tupai karena bunganya yang sedikit kecil, bukan sedikit, tetapi bunganya yang kecil dan bergelombol seperti ini, sehingga dia kalau dari samping ataupun sekilas kita bisa melihatnya seperti ekor tupai. Ada juga yang menyebutnya ekor bajing, teman-teman. Ekor bajing itu ini adalah hewan seperti di gambar berikut. Jadi ini adalah hewan ya yang bernama hewan bajing ya teman-teman. Jadi anggrek ini teman-teman, ini adalah masih spesies. Ini cabutan dari hutan. Jadi dia berbunganya itu biasa di akhir musim semi, ataupun dia itu berbunganya di akhir tahun teman-teman ya, ataupun di awal tahun. Jadi ini adalah anggrek, salah satu anggrek yang dimana kita tidak bisa untuk merangsang pembungaannya, karena dia berbunga satu kali dalam satu tahun, di akhir tahun ataupun di awal tahun. Yang jadi pertanyaannya sekarang teman-teman, bagaimana cara kita untuk membantu anggrek ini bisa berbunga di akhir tahun ataupun di awal tahun? Caranya yaitu kita harus memperhatikan yang namanya agroklimat. Agroklimat ini yaitu bisa meliputi seperti suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan penempatannya teman-teman. Jadi, jika agroklimat ini sudah tercukupi pada anggrek-anggrek kita, otomatis teman-teman itu bisa mempercepat untuk dia bisa berbunga dan tumbuh lebih subur dari biasanya. Karena jenis anggrek ini anggrek yang spesies dan berbunga satu kali dalam satu tahun, maka oleh sebab itu kita harus lebih memperhatikan untuk agroklimatnya, agar anggrek ini bisa tumbuh dengan subur dan siap untuk berbunga nantinya di kala musim berbunganya datang. Jadi teman-teman, sekuat apapun teman-teman ingin membungakannya seperti anggrek-anggrek hybrid yang lainnya yang koleksi teman-teman punya di rumah, ini sangat sulit sekali. Jadi ini adalah anggrek, dia mau berbunga itu di kala sudah istilahnya akhir musim semi ataupun di akhir tahun. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengapa saya menempel anggrek Vanda ini, Vanda ekor tupai ini secara terbalik seperti yang ada di video kali ini. Jadi kenapa anggrek ini saya tempel seperti ini teman-teman? Karena dia itu mempunyai karakteristik yang bunganya itu menjuntai ke bawah seperti ini. Jadinya sekuat apapun kita tanam seperti ini, berdiri seperti ini, otomatis nanti bunganya yang terbaru itu ini seakan-akan ini misalnya teman-teman ya, ini belum ada bunga, pastinya ini akan ke bawah seperti ini karena dia ini menjuntai. Jadi kemarin saya menempel seperti ini, otomatis bunganya jatuh seperti ini. Jadi ini adalah contoh posisi anggrek yang ditanam secara berdiri tegak seperti ini. Jadi untuk bunganya itu tetap menjuntai ke bawah ya teman-teman, seperti yang ada di gambar yang saya tayangkan ini. Dan juga teman-teman, di alamnya tersendiri dia tumbuhnya memang seperti ini. Memang seperti ini, agak sejajar gitu, terus nanti bunganya kayak terjun seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau teman ingin menempelnya, jangan lupa untuk tambahkan sedikit moss hitam ataupun moss putih sebagai cadangan penyimpan airnya.
Karena jenis anggrek ini sangat membutuhkan yang namanya air. Itu sangat cepat sekali untuk dehidrasi. Sehari saja kita tidak siram, kadang ada beberapa daun yang sudah langsung layu atau mau keriput. Karena anggrek ini anggrek yang sangat haus sekali teman-teman ya. Jenis akarnya jenis akar udara atau biasa kita dengar juga dengan jenis akar serabut. Dimana ini kalau kita mau tempel di papan pakis juga bisa, mau ditanam di dalam pot gantung juga bisa. Nanti contohnya ada. Nah, jadi tetap ya teman-teman, kalaupun di dalam pot kayu gantung seperti ini, bunganya ini akan tetap jatuh seperti ini. Itu menandakan itu memang karena karakter dari anggrek ekor tupai itu Ridgeyanthia ini seperti ini teman-teman ya. Bunganya kecil, rimbun, banyak seperti ini dan menjuntai ke bawah. Jadi memang seperti ini karakter dari ekor tupai ini teman-teman ya. Anggrek Vanda ekor tupai ini. Karena dia itu berbunga 1 kali dalam 1 tahun, dan kebetulan teman-teman mempunyai anggrek ekor tupai ini tetapi sudah dirawat lama, tidak pernah berbunga, bisa dipertimbangkan lagi teman-teman ya untuk penempatannya. Jadi ditempatkan di tempat yang agroklimatnya baik. Karena syarat tumbuh dari semua anggrek yaitu adalah agroklimat ya teman-teman. Jika agroklimatnya mencukupi dan penyiraman ataupun pemupukan kita itu mencukupi, otomatis anggrek-anggrek kita akan subur dan pastinya bisa berbunga. Terkecuali jika kita merawat anggrek spesies, tetapi itu anggrek di tempat yang suhunya dingin, tetapi kita di dataran rendah, otomatis sangat sulit sekali teman-teman ya. Tetapi jenis anggrek ekor tupai ini bisa berbunga di dataran rendah teman-teman ya. Seperti saya ini, saya berada di bawah 500 meter di permukaan air laut, tetapi anggrek ekor tupai ini bisa berbunga di rumah saya. Jika teman-teman ingin menyuburkan anggrek ekor tupai ini, bisa teman-teman juga rangsang dengan pupuk organik maupun dengan pupuk kimia. Yang organik bisa teman-teman menggunakan air cucian beras. Nanti akan saya bahas cara untuk meracik air cucian beras teman-teman ya. Jangan sampai salah nantinya agar anggrek yang kita siramkan dengan air cucian beras itu tidak dikerumuni oleh semut. Jadi anggrek kita aman dari semut teman-teman ya. Mungkin penjelasan dari anggrek ekor tupai ini saya cukupkan di sini dulu teman-teman ya. Nanti lebih kurangnya bisa teman-teman bantu jawab juga di kolom komentar atau minta saya bahas lanjutannya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan saya menjelaskan tentang sedikit anggrek ekor tupai ini. Sampai jumpa dan terima kasih.